Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nilus Sukma Anggreni dengan NIM 2015091061. Di sini saya akan membahas mengenai value chain, yang dimana ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Arsitektur SITI. Nah, jadi apa saja yang akan dibahas dalam presentasi kali ini? Jadi presentasi kali ini memiliki topik-topik yang didasarkan pada 5W1H, yang dimana topik pertama adalah membahas mengenai apa itu value chain, topik kedua yang dimana mengapa value chain itu ada, kemudian topik ketiga di mana value chain dapat diterapkan, topik keempat yaitu kapan value chain dapat diterapkan, yang kelima ada siapa aktor atau stakeholder yang terlibat dalam value chain, dan yang keenam adalah bagaimana proses penerapan value chain ini sendiri. Nah, kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah apa itu value chain. Nah, seperti yang sudah dipaparkan pada slide PowerPoint, di mana di sini value chain ada ditinjau dari beberapa pendapat ahli dan dari beberapa sumber yang saya cari, di mana menurut Ward and Pepper pada tahun 2002, value chain merupakan teknik untuk mendapatkan dan mengembangkan cara bagaimana perusahaan itu beroperasi. Nah, kemudian kita lihat di tinjauan kedua, di mana di sini dijelaskan bahwa the term of value chain refer to various business activity and process involved in creating a product or performing a service. A value chain can consist of multiple stages of a product or service life cycle, including research and development, sales, and everything in between. The concept was conceived by Harvard Business School Professor Michael Porter in his book, The Competition and Fate Takes Creating and Sustain Superior Performance. Nah, jadi dari tinjauan kedua ini, sumbernya berasal dari Harvard Business School, di mana Profesor Michael Porter ini dalam bukunya yaitu The Competent Advanced Creating and Sustain Superior menjelaskan bahwa value chain ini merupakan berbagai macam kegiatan atau aktivitas bisnis yang dimana ini bertujuan untuk pembuatan produk dan memberikan service dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini termasuk dalam service life cycle, dan ini termasuk dalam kegiatan research, kegiatan development, dan kegiatan sales, dan kegiatan internal lainnya yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian dari sumber lainnya, di sini saya melihat di sini saya mendapatkan bahwa tujuan dari penerapan rantai nilai atau value chain ini adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi. Nah, fungsi dari produk adalah untuk meningkatkan value dan pemanfaatan yang akan perusahaan produksi. Nah, selain itu, fungsi lainnya yang pertama, memudahkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan terhadap produk. Yang kedua, membantu merancang produk sehingga produk berkualitas dan proses pemasaran lancar. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam proses produksi, terutama terkait efisiensi biaya dan jumlah produk. Dan yang terakhir adalah meningkatkan peluang pasar dan proses penjualan produk. Kesimpulannya dari tinjauan tadi, yaitu value chain analysis adalah sebuah proses di mana perusahaan mengidentifikasikan kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Value chain merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Dengan kata lain, dengan melihat ke dalam kegiatan internal, analisis itu mengungkapkan di mana keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau kekurangannya. Nah, kita masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu mengapa value chain ada. Analisis value chain merupakan salah satu kerangka kerja. Jadi, analisis value chain ini ada karena dia merupakan salah satu kerangka kerja yang dimana dapat
mana kerangka kerja ini merupakan sarana untuk memahami dan mengkonseptualisasikan proses bisnis yang ada. Nah, namun seperti yang tadi saya bilang, hanya ini adalah analisis value chain ini adalah satu dari sekian banyaknya kerangka kerja atau konsep lain dalam mengevaluasi kinerja organisasi sendiri. Jadi value chain ini merupakan salah satu kerangka dalam atau suatu sarana dalam mengkonseptualisasikan atau memahami proses bisnis yang ada pada organisasi itu sendiri. Nah, pada topik ketiga ini adalah terkait di mana value chain dapat diterapkan. Nah, menurut Kurniasi dan Ramadanti pada tahun 2003, dalam jurnal mereka yang berjudul Perencanaan Strategi Informasi Retail Studi Kasus di RetailX, mengemukakan bahwa analisis value chain ini ditunjukkan untuk mengetahui dampak potensial yang memberikan nilai tambah dari seluruh aktivitas organisasi yang meliputi aktivitas utama dan pendukung. Nah, sehingga value chain ini dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang ingin memberikan nilai tambah dari aktivitas yang ada. Nah, value chain ini kembali ke topik pertanyaan per topiknya, yaitu di mana value chain diterapkan. Jadi value chain ini dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang memang ingin memberikan nilai tambah dari aktivitas perusahaan atau organisasi yang mereka lakukan selama ini. Nah, kemudian di topik keempat adalah kapan value chain diterapkan. Nah, perusahaan yang ingin bersaing melalui keunggulan diferensiasi akan mencoba untuk melakukan kegiatan yang lebih baik dari yang dilakukan pesaingnya. Jika bersaing melalui keuntungan biaya, ia akan mencoba untuk melakukan kegiatan internal dengan biaya lebih rendah dari pesaingnya. Ketika sebuah perusahaan mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dari harga pasar atau untuk memberikan produk-produk unggulan, ia akan memperoleh keuntungan. Nah, dari sini saya akan menangkap bahwa pertanyaan keempat tadi, kapan value chain diterapkan? Jadi jika perusahaan itu ingin mencoba untuk bersaing melalui keunggulan diferensiasi, di mana dia ingin melakukan kegiatan yang lebih baik dari pesaingnya, maka itu tadi value chain dapat diterapkan. Atau dari segi keunggulan biaya, jika dia ingin lebih meningkatkan produksi dan juga keunggulan dari perusahaannya, maka dia bisa melakukan kegiatan internal dengan biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Jadi bisa dilihat dari keunggulan dari kegiatan yang bisa dibandingkan dengan pesaingnya, juga pengeluaran biaya yang bisa dibandingkan dari pesaingnya. Sehingga kita kembali lagi ke pertanyaan keempat, kapan value chain diterapkan? Ketika perusahaan tersebut sudah merasa mampu untuk memproduksi barang dengan biaya yang rendah, kemudian dari pasar itu dia akan juga setelah dia mampu memproduksi dalam biaya rendah, juga ketika perusahaan itu dapat memberikan produk-produk unggulan, sehingga dari situ dia dapat menerapkan value chain ini untuk mendapatkan nilai tambah dari aktivitas dan kegiatan perusahaannya tersebut. Nah, kemudian kita ke topik kelima, yang dimana di sini membahas siapa aktor atau stakeholder yang akan terlibat dalam value chain. Nah, value chain analysis ini terkait digunakan juga oleh perusahaan. Kita tahu bahwa digunakan value chain ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, yaitu Porter value chain model yang diperkenalkan oleh Michel Porter pada yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yang dimana ini merupakan gambaran model dari Porter value chain yang akan lebih menspesifikasikan, dan kita akan melihat aktivitas tersebut, stakeholder atau aktor apa yang akan terkait dengan aktivitas tersebut. Nah, jadi di sini Porter value chain berfokus pada sistem bagaimana input diubah menjadi output yang dibeli oleh konsumen menggunakan sudut pandang ini. Nah, Porter menggambarkan rantai kegiatan ini ke semua bisnis, dan ia membagi mereka ke dalam kegiatan primer dan dukungan. Nah, kita ke aktivitas yang pertama, yaitu primary activity. Kita lihat pada gambar di bawah, gambar yang sudah tertera bahwa primary activity itu ada di bawah, di atas, di sebelumnya support activity. Jadi kegiatan activity primary activity ini adalah
dia berhubungan dengan penciptaan fisik, penjualan, pemeliharaan, dan dukungan suatu produk jasa. Jadi ini merupakan primary activity. Nah, primary activity ini menyangkut dengan inbound logistik, di mana proses yang terkait dengan menerima, menyimpan, dan mendistribusikan input internal. Kemudian ada operation, di mana kegiatan transformasi yang mengubah input menjadi output yang akan dijual kepada pelanggan. Kemudian ada outbound logistik, di mana kegiatan ini memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Kemudian ada marketing and sales, di mana proses yang digunakan untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Dan yang terakhir adalah sales, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai produk atau layanan kepada pelanggan setelah membeli produk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke support activities, yang dimana ini ada pada gambar. Nah, support activities itu apa sih? Support activity ini adalah kegiatan untuk mendukung fungsi utama tadi. Nah, fungsi utama tadi kita tahu bahwa ini akan memberikan input dan menghasilkan output. Nah, sedangkan support activity ini akan memberikan dukungan atau aktivitas yang berperan sebagai pendukungan kegiatan operasi pada kegiatan tertentu, tapi ini lebih mendukung ke pemasaran dan penjualan. Jadi support activity ini lebih ke pemasaran dan penjualan. Nah, kita juga lihat di situ bahwa ada beberapa bagian juga dalam support activity. Yang pertama adalah procurement atau purchasing. Nah, procurement ini merupakan kegiatan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Nah, kemudian ada human resource management, yang dimana ini mencakup seberapa baik sebuah perusahaan untuk merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan, dan mempertahankan para pekerjanya. Kemudian ada technological development, di mana kegiatan ini berhubungan dengan pengelolaan dan pengolahan informasi, serta melindungi basis pengetahuan perusahaan. Yang terakhir adalah infrastruktur, di mana sistem dukungan perusahaan dan fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk mempertahankan operasi sehari-hari seperti akuntansi, hukum, administrasi, dan manajemen. Jadi seperti yang kita sudah lihat dari pembahasan di topik sebelumnya, bahwa siapakah aktor atau stakeholder yang terlibat dalam aktivitas ini, maksud saya analisis prediksi ini, yang pastinya adalah orang-orang dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut yang memiliki fungsi yang pertama untuk sebagai human resource management, kemudian sebagai sumber daya yang beroperasi dalam kegiatan nanti, saya seperti karyawan. Kemudian ada teknologi development, yang dimana di bagian ini untuk mengurus bagian TI dari perusahaan tersebut. Kemudian ada bagian infrastruktur, di mana ini seperti yang tadi disebutkan bahwa seperti akuntansi, hukum, administrasi, manajemen ini dibutuhkan orang yang ahli dalam hal ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke topik ke-6. Bagaimana sih proses penerapan value chain itu? Nah, sebelum kita beranjak ke bagaimana proses bagaimana proses penerapannya, kita harus tahu dulu ada dua pendekatan dalam metode ini. Nah, jadi pendekatan ini adalah tergantung dari jenis keunggulan kompetitif apa yang ingin perusahaan ciptakan. Misalnya ada dua nih, yaitu keunggulan biaya dan keunggulan diferensiasi. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai pendekatan keunggulan biaya atau cost advantage. Nah, pendekatan ini itu berguna untuk perusahaan yang ingin mencoba untuk bersaing dari segi keuangan. Nah, jika perusahaan ingin mengetahui sumber keuntungan dan kerugian biaya serta faktor yang mendorong biaya tersebut, perusahaan dapat menggunakan pendekatan analisis value chain dengan keunggulan biaya atau cost advantage. Sehingga perusahaan itu dapat mengidentifikasi setiap kegiatan biayanya, kemudian dia akan melihat peluang untuk mengurangi biaya produksi. Jadi misalnya nih, perusahaan A ingin melakukan penambahan nilai dengan mengurangi biaya produksi. Jadi
dia akan mengidentifikasi peluang-peluang tersebut, apakah perusahaan ini dapat mengurangi jumlah biaya produksi, sehingga ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Itu dari segi biaya. Kemudian kalau kita lihat dari segi diferensiasi, nah ini tuh lebih pada penciptaan produk. Jadi dia mengevaluasi atau menginovasi produk atau jasa yang unggul dalam pasar. Misalnya di sini ada contohnya Apple, Google, dan Starbucks. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini dapat mengidentifikasi kegiatan penciptaan nilai. Jadi dia melakukan evaluasi strategi, kemudian dia melakukan diferensiasi yang berkelanjutan. Nah, jadi kalau kita tadi lihat di biaya, di mana dia melakukan pengurangan terhadap biaya produksi, kalau di diferensiasi dia melakukan penciptaan produk yang lebih unggul dalam pasar. Kita bahwa Apple, Google, dan Starbucks mulai menciptakan, misalnya Apple menciptakan produk-produk atau perangkat Apple yang bisa tren dan booming pada tahun-tahun yang akan datang. Seperti misalnya kita tahu iPhone 13 Pro dengan kamera bobanya, yang sehingga itu kayak akan membuat produknya itu unggul di dalam pasar. Kemudian kita tahu dari Starbucks, tiap bulannya atau tiap beberapa musim akan dimunculkan produk yang sesuai dengan musim tersebut. Jadi pelanggan akan tertarik dengan hal tersebut. Beda lain halnya dengan biaya, yang biaya di mana mungkin bisa dari mengurangi biaya produksi atau mungkin dari menambah biaya produksi, karena biaya itu berhubungan dengan biaya dan keuntungan dan kerugian, sedangkan diferensiasi adalah pasar. Jadi itu yang membedakan pendekatan dengan biaya atau cost advance dengan diferensiasi. Nah, kemudian kita bahas dulu yaitu keunggulan biaya atau cost advance. Bagaimana sih langkah-langkah misalnya perusahaan kita ingin menggunakan pendekatan cost advance, maksud saya, yaitu keunggulan biaya. Nah, kalau kita ingin menggunakan pendekatan ini, langkah pertama adalah kita harus mengidentifikasi kegiatan utama dan dukungan perusahaan. Jadi misalnya menerima dan menyimpan bahan-bahan untuk pemasaran, penjualan, dan dukungan purna jual. Ini dilakukan agar kita tahu bahwa perusahaan kita ini memiliki rantai nilai apakah teratur atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui kegiatan dari perusahaan kita akan menetapkan kepentingan relatif. Jadi dari setiap kegiatan itu kita bisa lihat bahwa biaya produksi mana yang harus dipecah dari kegiatan perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kita kemudian mengidentifikasi biaya-biaya dari setiap kegiatan yang sudah dipecah tadi. Kemudian kita mengidentifikasi hubungan antara kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Setelah itu, kita bisa melakukan pengurangan biaya dalam kegiatan tersebut, misalnya lebih sedikit komponen dalam desain produk menyebabkan bagian yang rusak kurang dan biaya jasa lebih rendah. Jadi ini maksudnya adalah misalnya desain produk ini dapat menyebabkan bagian produksi itu berkurang, sehingga maksudnya jadi dalam desain produk ini dapat menyebabkan bagian yang rusak itu kurang. Jadi ini akan berdampak pada bagian desain dan bagian produksi. Nah, jadi untuk biaya desain produk ini dapat dipangkas untuk mengurangi karena memberikan dampak yaitu rusaknya hasil produksi itu berkurang. Jadi biaya jasa untuk desain produk ini bisa direndahkan. Ini itu yang bisa saya sampaikan, mungkin saya berharap dapat dimengerti. Kemudian kita lanjut ke keunggulan diferensiasi atau differentiation advance.
Nah, di mana di sini langkah-langkah dalam untuk diferensiasi ini yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan penciptaan nilai pelanggan. Jadi, manajer ini akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang paling berkontribusi untuk menciptakan nilai pelanggan. Seperti saya sudah sampaikan tadi, di mana Google melihat kegiatan yang paling berkontribusi, misalnya pelanggan ingin mendapatkan hasil foto yang lebih bagus, maka dari situ Apple akan mengidentifikasi penciptaan nilai apa yang akan memuaskan untuk pelanggan tersebut ketika ingin menangkap foto, mengambil video atau foto. Kemudian dari situ maka akan digunakan strategi untuk meningkatkan diferensiasi produk dan nilai pelanggan. Yang pertama dengan cara menambah fitur. Mungkin kameranya akan ditambah fitur wide angle atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada layanan pelanggan dan responsif. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kostumisasi. Mungkin HP kameranya akan ditambah menjadi 3 untuk megapikselnya akan ditambah. Lalu kemudian yang terakhir adalah menawarkan produk komplementer. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi diferensiasi terbaik yang berkelanjutan. Biasanya keunggulan diferensiasi pelanggan akan menjadi hasil dari banyak kegiatan yang saling terkait dan strategi yang digunakan. Jadi misalnya seperti contoh tadi, kita sudah menggunakan contoh Apple, kita tahu bahwa iPhone 6 series ke bawah akan berhenti diproduksi oleh Apple karena kita tahu bahwa produk tersebut sudah ketinggalan dari zaman yang ada, sehingga Apple memunculkan produk-produk yang mengikuti tren dan zaman dan juga kecanggihan teknologi yang ada sekarang, sehingga diferensiasi yang berkelanjutan itu terbaiknya adalah dengan Apple dengan memutuskan rantai produksi dari iPhone 6 ke bawah. Itu yang dimaksud dari langkah diferensiasi yang ketiga ini. Nah, sebelum saya menutup pembawaan materi ini, adapun dari Steve Jobs, kata kutipan yang saya ambil, di mana Anda tidak dapat hanya bertanya kepada pelanggan apa yang mereka inginkan dan kemudian mencoba memberikannya kepada mereka. Tapi pada saat Anda membangun produknya, mereka akan menginginkan sesuatu yang baru. Jadi, saya menangkap bahwa kita harus berinovasi terkait produk yang akan kita berikan kepada pelanggan, karena pelanggan tidak akan memberikan memberitahukan apa yang mereka inginkan gitu, karena pelanggan hanya ingin yang memudahkan mereka. Dan kembali lagi kepada kita sebagai seorang IT dan juga bisnis, di mana kita dapat terus berinovasi terkait teknologi apa saja yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. Nah, untuk referensi yang pertama saya mendapatkan dari Binus University School, yang dimana terkait dengan value chain analysis, kemudian dari tim Stobersky tahun 2020, yaitu What is a Value Chain Analysis 3 Step, kemudian ada dari Nimas Arum Suryani Tias tahun 2021, yaitu tentang value chain, definisi, tujuan, dan fungsi penerapannya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.